Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, terdengar Pak. Ya. Dengar Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga insya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah bisa berkumpul ya dalam acara webinar sistem informasi ASKEP 3S yang berbasis teknologi, yang dimana kegiatan ini diselenggarakan oleh teman-teman panitia dari program studi keperawatan Universitas Indonesia Maju. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua senantiasa berada di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Yakub Hatib, dan juga kepada pembina yayasan, Bapak Profesor Dr. Habizur Rahman, dan kemudian yang kami hormati Ibu PJS Rektor Universitas Indonesia Maju, Ibu Dr. Astrid Nobita SKM MKM, dan juga Ibu PJS Wakil Rektor bidang non-akademik, Ibu Dr. Rindu SKM MKes. Selanjutnya kepada Ketua Departemen Ilmu Keperawatan, Bapak Nurse Bambang Suryadi, SKEP MKes, dan juga kepada Koordinator Program Studi S1 Keperawatan, Ibu Nurse Yeni Koto, dan Koordinator Program Studi Profesi Nurse, Bapak Nurse Ahmad Rijal, MKes. Dan juga seluruh rekan-rekan dosen di lingkungan program studi keperawatan dan juga di lingkungan Universitas Indonesia Maju yang sekiranya pada hari ini sempat bergabung dengan kita. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurse Jajang Rahmat Solihin, MKep Spesialis Keperawatan Komunitas, yang berkenan hadir dan tadi sudah menyampaikan keynote speaker-nya, dan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, dari tim Pokja 3S DPP PPNI, Bapak Nurse Muhammad Adam, SKEP MKEP Spesialis KMB, dan juga kepada Bapak Nurse Muhammad Supriyadi SKEP dari tim Sakti Indonesia yang tentunya nanti akan memberikan insight kepada kita, sharing kepada kita terkait dengan penerapan 3S di rumah sakit yang berbasis teknologi. Alhamdulillah pada hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait inovasi dan teknologi di dalam keperawatan atau dalam bidang keperawatan. Mudah-mudahan saya bisa, mungkin waktu yang diberikan cukup lama ya, 60 menit. Mungkin materi saya tidak sebanyak itu sebenarnya, karena nanti hanya lebih fokus ke kulit luarnya saja sebenarnya, seperti apa sih perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan dan keperawatan pada saat ini ya, dan lebih banyak mungkin menyinggung terkait dengan akademisi, dan nanti tentu secara garis besar akan disampaikan secara substansi oleh Bapak Nurse Muhammad Adam dan juga Bapak Nurse Muhammad Supriyadi ya. Baik, kita mulai dengan highlight atau outline yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan melihat seperti apa sih perkembangan teknologi di bidang kesehatan sampai saat ini. Tentu ini menjadi bahasan yang tidak pernah ada habisnya, membahas terkait dengan teknologi
ini selalu menjadi bahasan yang menarik untuk kita bahas tentunya ya, karena perkembangan teknologi sangat masif sekali perkembangannya, bahkan di 2 tahun belakangan ini kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Baru kemarin kita di apa namanya di fase atau di era 4.0, saat ini sudah mulai digadang-gadang terkait dengan 5.0. Nah, ini dengan adanya pandemi tentu ada percepatan kebutuhan teknologi gitu ya. Kemudian yang kedua, fast development of healthcare sector, bagaimana sektor kesehatan ini melakukan development yang cepat dalam kebutuhan teknologi, sehingga nanti akan kita lihat best practice seperti apa yang terjadi di bidang kesehatan terkait dengan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, kita akan membahas juga terkait dengan nursing informatik. Tentu ini kaitannya dengan ICT di bidang keperawatan. Kenapa sih perawat itu butuh ICT atau komputer teknologi atau informatik teknologi, dan seperti apa kemudian profesi keperawatan ini menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dan kita juga akan melihat nanti seperti apa perkembangan teknologi keperawatan dari tahun 1960 sampai saat ini. Dan yang terakhir, tentu dengan adanya perkembangan teknologi ini kita tidak boleh lepas dari masalah etik ya. Dan ini juga penting untuk kita perhatikan, karena masalah etik ini sangat dekat dengan profesi kita, terutama karena customer dan konsumen kita adalah manusia. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Mungkin teman-teman sering melihat ya, atau mungkin juga mungkin di sekitar kita bisa melihat profesi-profesi lain di luar bidang kesehatan atau khususnya di keperawatan. Itu mereka bisa bekerja di depan komputer ya, bahkan mereka bisa menghasilkan profit dari balik layar komputer ya. Misalkan mereka mengikuti perkembangan saham dan segala macam, mereka menjadi desain grafis misalnya, itu semua pekerjaannya di belakang layar dan tidak berhubungan dengan konsumen gitu ya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, memang hal ini sudah lumrah di lingkungan kita ya, bahwasanya orang-orang bisa bekerja di balik layar komputer atau mungkin di balik gadget mereka ya, tidak harus berhubungan langsung dengan konsumen. Termasuk juga di bidang pendidikan ya. Saat ini dengan adanya pandemi kemarin kita dipaksa untuk physical distancing ya. Kita dipaksa untuk semua serba online, semua serba digital ya. Sampai kemudian pembelajaran semua berbasis online ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di Korea gitu kan. Semuanya bisa terhubung dalam satu provider. Sama dengan webinar kita pada hari ini, dari sekitar 500-an peserta mungkin yang berada di seluruh wilayah Indonesia itu bisa tergabung dalam satu Zoom ya, dan kita tidak perlu bertatap muka langsung gitu, tetapi kita bisa mendengarkan materi-materi dalam kegiatan webinar seperti ini. Selain itu, selain di bidang pendidikan ya, termasuk di bidang perbankan juga saat ini kita tidak harus ke bank untuk melakukan transaksi ya. Cukup misalkan di ATM atau bahkan saat ini di ponsel, di smartphone kita bisa melakukan semua transaksi perbankan atau finansial menggunakan layar gadget kita ya, sehingga kita tidak perlu ke bank untuk melakukan transaksi. Nah, ini bidang-bidang inilah yang ternyata teknologi sangat bertumbuh cepat ya di bidang-bidang tersebut. Termasuk saat ini industri
perfilman atau industri hiburan. Kita tidak perlu lagi ke bioskop untuk menonton ya, kita bisa menonton dari tempat tidur kita ya, menggunakan platform streaming seperti Netflix, video dan segala macam lah ya. Dan ternyata ini semua dipercepat dengan adanya perkembangan teknologi ya. Kalau dulu kita harus ke bioskop untuk menonton, sekarang tidak perlu lagi karena kita bisa menggunakan berbagai alat seperti virtual reality ya, seperti pada gambar ini. Nah, selain itu, ini tidak hanya terjadi di sektor-sektor itu, ternyata kebutuhan pribadi juga sekarang semua bisa di-online-kan. Saat ini ketika kita mau makan ya kita cukup memilih menu melalui smartphone kita klik, makanan itu langsung sampai ke rumah gitu ya. Ini perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat gitu ya. Dan semua ini kita harus habit ini kita perlu untuk menerima perkembangan teknologi ini ya, dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Ketika semua sektor atau industri, dari industri finansial, industri makanan, industri perbankan ya, dan segala industri yang lain sudah sangat menerapkan teknologi, berbeda halnya dengan kita di bidang kesehatan ya. Pada saat ini kita masih harus tetap berhubungan langsung dengan pasien, kita masih harus tetap bekerja ya, bahkan bekerja di klinisi ya, dan itu kita harus tetap lakukan. Itu perbedaannya di industri kesehatan dengan industri yang lain. Lalu kenapa kemudian industri kesehatan itu masih tetap dengan hal seperti ini ya, tanpa harus berbeda dengan industri-industri yang lain. Nah, sebenarnya di industri kesehatan juga sudah mulai ada perkembangan teknologi gitu ya. Seperti yang mungkin teman-teman sering lihat ya, di teknologi kesehatan ditemukannya teknologi dalam operasi plastik misalkan ya, dari yang tadinya hidungnya agak-agak minimalis gitu ya, ternyata dengan operasi plastik itu bisa ditinggikan gitu hidungnya ya. Itu ini juga berhubungan dengan teknologi kesehatan. Kemudian yang kedua, adanya organ buatan ya, seperti jantung, ginjal, mata dan sebagainya ya. Ini juga merupakan salah satu perkembangan teknologi di bidang kesehatan, di mana saat ini itu sudah banyak dikembangkan terkait dengan organ buatan ya, dan salah satunya yang sampai bisa diduplikasi adalah organ-organ vital seperti jantung ya. Kemudian perkembangan teknologi yang lain di bidang kesehatan seperti ditemukannya alat-alat ya, alat-alat diagnostik sehingga mempermudah petugas atau mempermudah kita untuk mendiagnostik penyakit dari si pasien. Termasuk juga pengembangan teknologi di bidang obat-obatan ya, seperti ditemukannya ada obat bius, kemudian ada vaksinasi dan sebagainya. Ini merupakan pengembangan di bidang teknologi kesehatan yang sebenarnya juga sudah cukup berkembang ya, tetapi perbedaannya tetap kita harus berhadapan langsung dengan customer ya. Pengembangan lain yang juga sudah dikembangkan di luar sana seperti adanya telerounding robot, di mana kita bisa berkomunikasi dengan atau kita bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang lain menggunakan telerounding ini. Jadi petugas kesehatannya tidak perlu hadir di rumah sakit, tetapi bisa menggunakan telerounding robot ini. Kemudian yang lain sistem robotik
pembedahan ini juga sudah mulai dikembangkan ya. Kalau di luar sana sudah mulai menggunakan surgical robotic system. Dan yang terakhir ada juga pengembangan di bidang teknologi kesehatan terkait dengan bionic spine atau tulang belakang bionik ya. Ini dikembangkan di Australia. Kemudian pengembangan teknologi kesehatan yang lain kita juga bisa melihat seperti adanya genetic testing ya. Kalau sekarang itu sudah mulai dikembangkan terkait dengan pemeriksaan genetik. Kenapa ini penting? Terutama pada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit keturunan ya. Ini kita bisa melihat genetik testingnya, kita bisa mendiagnosis dan bisa menentukan keputusan intervensi ya setelah kita mengetahui permasalahan genetik yang terjadi pada seseorang ya. Misalkan kalau di kita itu kalau nggak salah beberapa laboratorium juga sudah menerapkan sistem genetic testing ini. Seperti yang terakhir kalau nggak salah saya baca di Prodia ini juga sudah menerapkan genetic testing. Jadi kita bisa mengetes genetik kita ya. Misalkan kita ada riwayat diabetes ya, itu bisa kita lihat atau kita bisa memeriksakan misalkan anak-anak kita dan itu kita bisa mengetahui kemudian probabilitas untuk probabilitas untuk terkena diabetes pada keturunan kita ya. Kemudian yang lain ada 3D printing in healthcare. Ini juga sudah mulai dikembangkan ya terkait dengan 3D printing ya atau biasa dikenal dengan organ buatan juga sebenarnya ya. Ini korelasinya sama dengan tadi. Nah, kalau yang tadi itu misalkan organ buatan seperti jantung dan ginjal itu juga sebenarnya dari 3D printing. Nah, ini perkembangan teknologi di bidang kesehatan ya. Dan kenapa kemudian healthcare ini tidak seperti dengan bidang-bidang lain seperti yang tadi di perbankan dan segala macam? Karena yang pertama profesi kita ini berhubungan dengan hidup dan matinya seseorang ya. Jadi ini sangat riskan sebenarnya. Kenapa kita tidak bisa menerapkan secara full terkait dengan teknologi tersebut? Kita tidak bisa bekerja dari rumah secara full sistem dan sebagainya, karena yang pertama kita memang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang. Yang kedua, kita sulit untuk mengotomatisasi keputusan manusia, karena kita banyak pasien-pasien kita atau customer kita ini terdiri dari tidak hanya dari satu profesi, tapi semua jenis profesi ya, dan itu sangat menentukan ya, sangat sulit kita untuk menentukan otomatisasi dari keputusan manusia tersebut, sehingga kita harus hadir di hadapan mereka ya. Kita harus hadir sebagai penyedia pelayanan kesehatan ya. Nah, selain itu karena adanya standar keperawatan yang berkembang ya, tentu standar-standar keperawatan ini yang saat ini sedang dikembangkan terutama di Indonesia, misalkan seperti 3S tadi, yang awalnya mungkin basisnya tidak ke arah sana ya, kita hanya lebih fokus ke asuhan keperawatannya secara umum, tetapi saat ini kita misalkan pengembangan ke luaran, diagnostik, dan yang 3S-nya, sehingga ini juga menjadi penting, kita harus berhubungan langsung dengan pasien. Kemudian dengan adanya
pengembangan ilmu pengetahuan, ya, dengan adanya perubahan ilmu pengetahuan, ini juga membuat profesi kita itu berbeda dengan profesi yang lain, di mana kita diharapkan selalu hadir untuk berhadapan dengan pasien, ya. Dan yang terakhir adalah kita high volume, customer kita sangat banyak, ya, pasien sangat banyak, terutama di masa pandemi ini, itu lonjakan pasien sangat besar sampai kemarin rumah sakit sampai full dan tidak bisa menerima pasien. Sumber daya kita terbatas, ya, dan waktu kita sedikit, ya. Bahkan berita yang terakhir saya baca kemarin, di Indonesia saya kita masih membutuhkan puluhan ribu perawat gitu ya untuk mengakomodir high volume pasien-pasien yang terutama di masa pandemi ini. Itulah alasannya kenapa healthcare ini tidak sama atau berbeda dengan profesi lain. Nah, kita masuk ke nursing informatik. Nursing informatik ini adalah perpaduan antara sains dan praktis, ya, atau integrasi antara sains dan praktik keperawatan, ya, di mana informasi dan ilmu pengetahuan ini termasuk juga manajemen dan informasi dan juga komunikasi teknologi untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat, ya, kepada keluarga dan juga kepada dunia secara keseluruhan. Ya, ini dikutip dari IMIA Special Interest Group on Nursing Informatics. Ada pengertian lain dari Profesor Maria Pitrantuno dari University of Hartford. Dia mengatakan bahwasanya nursing informatik itu adalah it's using data to translate into information to make decision. Jadi nursing informatik itu di mana ada data, kemudian kita mentransformasikan data itu menjadi sebuah informasi untuk menentukan keputusan kita untuk penanganan pasien. Kalau digambarkan secara kalau digambarkan ya secara umum, nursing informatik itu terbagi menjadi 3 area, di mana ada nursing science, ya, kemudian ada computer science dan information science. Nah, di sini yang penting kita untuk ketahui bahwasanya perawat itu tidak boleh hanya fokus pada nursing science, ya, pengetahuan kompetensi-kompetensi terkait dengan keperawatan, tetapi kita dituntut lebih dari itu. Kita dituntut untuk menguasai terkait dengan information science, ya, di mana informasi sains ini juga sudah sangat berkembang, ya, dengan perkembangan teknologi yang ada, termasuk computer science. Jadi perawat-perawat itu juga nggak boleh gaptek, ya, seperti yang Pak Jajang sampaikan tadi, bahwasanya kita juga harus mempelajari terkait dengan computer science, ya. Dan salah satu aplikasinya nanti teman-teman akan mempelajari di materi berikutnya terkait dengan penerapan 3S dan juga terkait dengan 3S itu dalam sistem informasi, ya, dalam sistem informasi berupa web, ya, yang nanti akan disampaikan oleh tim Sakti. Nah, selanjutnya kita lihat, maaf sebentar saya ini.
Maaf Pak Susaldi, suaranya gemit. Oke, jadi teknologi keperawatan itu dimulai dari tahun 1960 sampai 1970-an, di mana pada saat itu perawat sudah mulai menggunakan komputer, ya, dan penggunaannya mencakup otomatisasi catatan perawat atau pendokumentasian perawat untuk menjelaskan status dan perawatan pasien. Kemudian di pertengahan 1970-an, perawat sudah mulai menerapkan sistem informasi manajemen keperawatan, ya, dan tentu ini masih terjadi di luar sana, di luar negeri gitu ya. Kemudian pada tahun 1980 sudah dikenal sistem mikrokomputer yang semakin mendukung pengembangan sistem informasi keperawatan. Kalau di Indonesia sendiri, ya, sebenarnya sistem informasi manajemen keperawatan ini masih sangat minim penerapannya. Terbukti dalam pendokumentasian keperawatan pada umumnya kita masih menggunakan pendokumentasian secara tertulis gitu ya, dan bahkan juga di akademisi di institusi pendidikan, saya masih ingat pada saat kuliah D3 keperawatan, semua asuhan keperawatan, semua resume-resume keperawatan itu harus ditulis dengan catatan gitu ya. Walaupun pada saat itu penggunaan komputer sudah banyak digunakan gitu, tapi di kita masih betul-betul di mindset untuk pendokumentasian itu secara tertulis, sehingga di rumah sakit pun ketika kita masuk ke praktek atau kita masuk ke klinisi, pendokumentasiannya masih secara tertulis. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki visi tentang sistem informasi kesehatan, yaitu Reliable Health Information tahun 2010. Tapi pada perencanaan dan penata laksanaannya, sistem informasi kesehatan ini belum optimal, ya, sehingga memang dibutuhkan inovasi-inovasi baru, baik itu lahir dari teman-teman praktisi di dunia keperawatan maupun di teman-teman di akademisi, ya, untuk bagaimana sistem informasi di dunia keperawatan ini atau manajemen keperawatan ini bisa lebih optimal lagi, atau bisa dibangun sebuah sistem, ya, atau bisa diterapkan atau bisa dikembangkan, ya, sistem yang bisa mempermudah perawat dalam melakukan pendokumentasian. Makanya pada webinar kali ini kita hadirkan tim Sakti untuk menjelaskan bagaimana penerapan pendokumentasian tersebut secara berbasis teknologi. Nah, ini ini keadaan yang bisa kita lihat bagaimana pengembangan teknologi keperawatan terutama di Indonesia masih sangat minim penerapannya. Selanjutnya, inovasi dalam keperawatan sebenarnya ada empat area, ya, yang bisa kita lihat atau bisa kita terapkan dalam keperawatan berkaitan dengan inovasi ini. Yang pertama, inovasi dalam nursing praktis, ya. Inovasi dalam nursing praktis ini kita bisa menerapkan seperti telenursing, ya, kita bisa berkomunikasi dengan pasien dengan jarak jauh atau telenursing, kemudian komputer assistance, ya, seperti penerapan penerapan assisted komputer, ya, untuk membantu pendokumentasian asuhan keperawatan, kemudian evidence based practice, kemudian emergency medical service, itu juga kita bisa terapkan inovasi-inovasinya dalam praktis keperawatan. Kemudian job description, ya, ini juga sangat penting, terutama saat ini karena adanya perkembangan sosial media. Perawat-perawat juga harus mulai untuk melakukan branding, ya, karena dengan branding keperawatan, dengan job description ini kita bisa dikenal ahli di bidang apa gitu ya. Kemudian dalam triase itu juga bisa menjadi salah satu inovasi dalam nursing practice. Dan terakhir sebagai nurse educator yang mana kita sebagai konselor, ya, karena ini merupakan fungsi keperawatan yang
masih sangat minim penerapannya di kita ya. Kita punya fungsi sebagai edukator atau konselor, tetapi pada pelaksanaannya karena adanya limitasi waktu tadi dan sumber daya kita yang terbatas, sehingga kadang fungsi ini kita jarang praktekkan di rumah sakit atau di tempat kita praktek ya. Kemudian yang kedua, inovasi dalam pendidikan keperawatan atau nursing education. Di pendidikan keperawatan ini juga sudah banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, seperti yang saat ini kita bisa lihat di institusi-institusi pendidikan keperawatan sudah menerapkan terkait CBT, Computer Based Test, di mana bisa mengukur kompetensi perawat ya menggunakan Computer Based Test tadi. Kemudian ada juga CAT atau Computer Assisted Thinking ya. Kemudian pada saat ini yang sedang ramai adalah e-learning ya, di mana pada saat ini semua juga hampir semua pendidikan keperawatan itu menerapkan e-learning ya, kecuali dalam praktikum-praktikum di laboratorium maupun praktek kita masih mengupayakan mahasiswa itu harus terjun ke lapangan ya, atau harus melakukan praktikum di lab, di laboratorium, sehingga kompetensinya itu masih bisa diasah atau dilatih di lahan tersebut. Kemudian yang lain, video conferencing dan web-based conferencing, sama dengan halnya yang kita lakukan saat ini juga adalah inovasi dari pendidikan keperawatan, di mana kita bisa bertatap muka secara daring ya, menggunakan webinar atau menggunakan video conferencing. Kemudian inovasi lain di bidang pendidikan kesehatan, kita juga bisa melihat dari pasien simulator ya. Teman-teman mungkin yang melakukan praktikum di lab sebelum terjun kemudian ke lahan praktik, tentunya di situ akan dilatih menggunakan pasien simulator ya. Kemudian ada teleteaching dan microteaching, ini juga diterapkan di pendidikan keperawatan ya. Bahkan di beberapa negara saat ini juga sudah menerapkan nursing mobile library atau perpustakaan keperawatan mobile. Jadi mereka menyiapkan satu bus ya, di mana di dalamnya itu terdapat perpustakaan untuk keperawatan ya. Itu merupakan inovasi-inovasi dalam pendidikan keperawatan. Selanjutnya inovasi lain yang berhubungan dengan keperawatan adalah inovasi in nursing care and management. Ini juga tentu sudah mulai dikembangkan dengan adanya misalkan pendokumentasian asuhan keperawatan secara tersistem ya. Itu adalah salah satu bentuk dari inovasi dari nursing care and management ya. Bahkan saat ini juga termasuk salah satu dosen kita mengembangkan satu aplikasi manajemen keperawatan, di mana menggunakan aplikasi itu kita bisa melihat seberapa besar keinginan perawat untuk resign dari rumah sakit atau turnover ya. Kebetulan sistem itu dikembangkan oleh Ibu Dr. Rindu, dan itu sangat baik sekali digunakan oleh rumah sakit untuk melihat seberapa tinggi keinginan perawat-perawat di rumah sakitnya untuk turnover ya. Itu merupakan salah satu inovasi di bidang nursing management. Dan yang terakhir, inovasi dalam penelitian. Tentu sebagai perawat kita perlu mengembangkan riset-riset di bidang keperawatan ya, terutama teman-teman tidak hanya oleh teman-teman yang ada di akademisi, tetapi kolaborasi penelitian sangat penting untuk dilakukan antara teman-teman yang di akademisi dan di praktisi. Karena apa? Source sumber daya yang bisa kita gunakan untuk
mengembangkan riset ini tentu berasal dari teman-teman yang ada di praktisi ya. Kalau di akademis itu kita lebih banyak bersinggungan dengan teori-teori saja dan pengembangan evidence base-nya, tetapi teman-teman yang di praktis itu lebih tersentuh dengan apa sih yang harus kita kembangkan di bidang riset keperawatan gitu ya. Ini inovasi-inovasi secara garis besar di dunia keperawatan seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem pendokumentasian asuhan keperawatan yang lebih baik dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Tentu secara prakteknya nanti teman-teman akan diajak menjelajahi aplikasi yang sudah dikembangkan oleh tim Sakti. Fungsi sistem informasi keperawatan tentu mencakup proses perawatan pasien, proses manajemen bangsal, proses komunikasi, dan proses pendidikan penelitian. Ini 4 fungsi ini menjadi bagian ya terkait dengan nursing informatik tadi ya. Bagaimana kita dengan menggunakan informasi keperawatan, proses perawatan pasien bisa lebih optimal, ya, manajemen bangsal bisa lebih baik, proses komunikasi bisa lebih baik, baik itu antara perawat dengan pasien maupun perawat dengan stakeholder maupun perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Begitu juga dengan proses pendidikan dan penelitian. Dengan adanya informasi keperawatan, proses pendidikan dan penelitian diharapkan bisa lebih berkembang ya, dan bisa mendapatkan temuan-temuan baru atau inovasi-inovasi baru yang bisa mengembangkan yang bisa mengembangkan sistem informasi maupun kompetensi bagi perawat itu sendiri. Yang terakhir, keuntungan sistem informasi keperawatan itu kita bisa menghemat biaya, kemudian penghematan ruangan, kemudian penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Maksudnya kalau dulu kita menggunakan manual, kertas dan segala macam itu karena tempat yang terbatas, akhirnya kita harus mengeliminasi beberapa dokumen gitu. Tapi dengan menggunakan sistem informasi, misalkan kita menggunakan cloud computing, ya, kita bisa menggunakan media penyimpanan secara online, yang mana media penyimpanan itu bisa tidak terbatas, sehingga arsip-arsip, dokumentasi-dokumentasi itu kita bisa simpan melalui cloud computing tersebut. Kita tidak butuh lagi media penyimpanan seperti ruangan. Kemudian pendokumentasian berbasis komputer dirancang dengan baik dan akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya media penyimpanan yang berbasis komputer, berbasis sistem informasi, biasanya akan lebih akurat ketika ada hal-hal yang dipertanggungjawabkan, ya, berbeda dengan ketika arsip kita masih menggunakan manual. Kemudian membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas kerja. Tentu dengan adanya dukungan sistem informasi ini, produktivitas kerja bagi perawat itu diharapkan bisa lebih optimal lagi, dan juga mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Nah, ini yang paling terakhir, terkait masalah etik dalam nursing teknologi. Tentu dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, kita tidak boleh acuh terhadap masalah etik. Karena dengan adanya pengembangan teknologi, masalah etik ini juga akan lebih besar dampaknya daripada secara ketika kita melakukan pelayanan keperawatan atau nursing care secara manual gitu ya. Yang pertama, adanya banyak potensi pelanggaran kerahasiaan ya, menggunakan media telepon atau email ya. Ini salah satu contohnya HIPAA. HIPAA ini adalah Health Insurance Portability and Accountability Act, salah satu organisasi di Amerika yang yang menanggung terkait dengan asuransi kesehatan. Itu ketika ada potensi pelanggaran kerahasiaan pasien itu dendanya cukup besar.
tergantung dari tingkat pelanggaran. Sehingga ini kita juga harus berhati-hati, terutama kerahasiaan pasien itu tidak boleh kita sebarluaskan, ya, terutama saat ini dengan adanya telenursing. Potensi ini menjadi cukup besar, terutama menggunakan ponsel maupun email. Ketika misalkan si pasien mengirim data-data pribadinya menggunakan WhatsApp atau menggunakan email, itu potensi pelanggaran kerahasiaannya bisa terjadi. Yang kedua, telehealth nursing, duty to care and patient abandonment. Artinya dengan adanya telenursing ini, fokus kita akan menjadi banyak, ya. Kita harus melayani pasien ini secara langsung. Di satu sisi kita harus melayani pasien juga secara telehealth. Jadi potensi untuk mengabaikan pasien itu juga akan terjadi, gitu, karena kita tidak fokus pada satu pasien. Nah, ini juga menjadi salah satu ethical consideration dalam pengembangan teknologi keperawatan. Terus yang ketiga, materi pendidikan pasien dari situs web yang kredibel. Dengan adanya teknologi nursing ini, tentu ada banyak sekali web-web atau media-media informasi di luar sana yang akan menyajikan informasi-informasi keperawatan. Tetapi tidak sedikit dari media-media tersebut merupakan media-media yang bersifat komersial, artinya tidak kredibel, sehingga kadangkala pasien-pasien akan mendapatkan informasi-informasi yang tidak valid, gitu. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan karena ini menjadi salah satu ethical consideration dalam pengembangan teknologi keperawatan. Sehingga kita harus mengedukasi pasien untuk mencari informasi-informasi kesehatan maupun informasi keperawatan pada media informasi yang sudah kredibel, ya. Kemudian yang keempat, perawat harus menjunjung tinggi kesejahteraan pasien secara keseluruhan dan mengadvokasi pasien, bukan teknologinya. Jadi tugas kita sebagai perawat, sekali lagi kita menjadi advokat, ya, kita menjadi konselor untuk pasien, bukan teknologinya yang kita advokasi, tapi pasienlah yang menjadi yang menjadi objek dari pelayanan kita. Ya, kita harus memberikan pelayanan terbaik, excellent service kepada pasien, ya, bukan fokus pada teknologinya. Itu yang menjadi poin kita pada saat ini terkait dengan ethical consideration dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bahasan awal, ya, sebelum teman-teman masuk ke inti pembahasan kita terkait dengan 3S, dan kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk seluruh peserta dimanapun berada. Tadi saya lihat ada yang dari Flores, NTT, ya, cukup jauh. Dan mudah-mudahan kegiatan seminar atau webinar ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga salam hormat kepada panitia yang sudah berupaya, ya, dengan segala effortnya menyelenggarakan seminar ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa selesai dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, ya. Terima kasih. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Susaldi atas ilmu dan materi yang sudah disampaikan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita sudah memilih beberapa penanya, yaitu untuk 3 penanya. Yang pertama, pertanyaan dari Lia Wati. Pertanyaannya adalah, seberapa legalkah suatu dokumentasi dengan komputer atau tulisan manual? Yang dipertanyakan, seberapa legalkah
suatu dokumentasi atau pendokumentasian dengan menggunakan komputer atau tulisan manual? Mungkin langsung bisa ditanggapi, Pak. Pertanyaan atas Saudara Liawati. Ya, baik. Tentu yang pertama kita harus melihat dari segi legalitasnya dulu ya. Legalitas ini biasanya yang pertama sudah ketika misalkan dalam satu institusi sudah menerapkan sistem informasi maupun sistem teknologi ya dalam suatu pelayanannya, mereka akan menentukan batasan-batasan terkait dengan legalitas tersebut. Nah, selama legalitas itu sudah ditentukan oleh institusi masing-masing, tentu kita tidak ada tentu kita harus berpatokan pada aturan tersebut. Misalkan di institusi A menerapkan pendokumentasian keperawatan, kemudian perawat diberikan wewenang untuk melakukan pendokumentasian melalui sistem informasi tersebut, dan kemudian dia diberikan wewenang untuk misalkan menandatangani secara digital ya. Tentu ini tidak ada masalah ya. Jadi harus kembali lagi kepada aturan yang berlaku di institusi tersebut. Jadi kita tidak bisa menentukan legalitas itu secara umum, tetapi kita harus kembali ke aturan-aturan yang ditentukan dalam satu institusi. Saat ini juga sebenarnya sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang berhubungan terutama dalam penentuan legal ya. Tentu penerapannya di kita juga sudah mulai, misalkan MOU kerjasama saat ini semua bisa ditandatangani secara digital ya dengan beberapa aplikasi maupun sistem. Nah, mungkin penerapan tersebut juga mulai diaplikasikan di rumah sakit, tetapi kembali lagi seperti apa institusi tersebut mengatur legalitas pendokumentasian yang diberikan oleh perawat. Jadi kembali ke institusinya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan kedua, atas nama Dwi Andriani, asal dari Rumah Sakit Prikasi, menanyakan bagaimana untuk inform consent dan bagaimana cara tanda tangan keluarga maupun pasien. Ini kayaknya lebih ke ini juga sih, masalah akan dibahas juga oleh tim Sakti. Tapi mungkin juga bisa menjelaskan. Ya, baik. Silakan, Pak. Tentu kalau nanti akan dibahas lebih lanjut oleh tim Sakti, tetapi tentu kalau dari pandangan saya pribadi terkait dengan inform consent ini, alangkah baiknya ya, walaupun dengan adanya pengembangan teknologi yang sudah sangat berkembang pesat, untuk terkait dengan inform consent ini, karena kita juga di bidang keperawatan masih berhubungan langsung dengan pasien maupun keluarga pasien, ada baiknya itu tetap langsung disampaikan oleh pasien maupun keluarga pasien, karena di situ ada komunikasi yang menuntut kita, misalkan pada saat itu menjadi edukator, kita harus menyampaikan secara baik, mengkomunikasikan secara baik ya sebelum kita melakukan intervensi atau tindakan. Kalau misalkan itu dilakukan secara online atau secara digital, tentu komunikasinya tidak terlalu efektif menurut saya, karena ada komunikasi non-verbal yang dibutuhkan atau ada komunikasi terapeutik yang dibutuhkan pada saat itu, sehingga dia akan bersedia menandatangani inform consent tersebut. Jadi saran saya, mungkin kalau dari segi teknologi nanti ada pembahasan khususnya, tetapi kalau dari pandangan saya pribadi sebaiknya itu tetap dilakukan secara langsung kepada pasien maupun kepada keluarga pasien. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan teman-teman peserta webinar kali ini. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Jawaban dari Pak Susaldi itu persoalan teknis dan mekanisme penggunaan aplikasi nanti ada tupoksinya masing-masing, dan yang punya hak dan wewenang untuk menjelaskan persoalan itu mungkin tim Sakti ya.
Dan kita lanjut Pak untuk pertanyaan ketiga Pak. Ini dari teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Atas nama Imelda Maumabe, asal Puskesmas Oelolok, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, apakah penggunaan aplikasi dalam pendokumentasian ASCII dapat terjamin kerahasiaannya? Karena penggunaan teknologi sering terjadi kebocoran informasi tertentu. Ya, Pak. Ya, baik. Tentu secara pengaplikasiannya nanti teman-teman dari DPP PPNI, terutama Nars Muhammad Adam dari tim 3S dan juga dari tim Sakti Indonesia akan menjelaskan secara teknis. Tentu dalam pengembangan teknologi ini memang ada positif negatifnya, ya. Salah satunya karena memang media atau teknologi informasi ini potensi pelanggaran kerahasiaannya memang tetap ada gitu ya. Nah, dengan adanya penerapan sistem pendokumentasian asuhan keperawatan secara berbasis teknologi, kita tidak boleh lepas juga dari sistem security, ya. Dari sistem-sistem komputer yang dikembangkan, memang sangat penting juga untuk adanya sistem security dalam sistem tersebut, sehingga itulah yang akan menjaga kerahasiaan yang berpotensi untuk bocor tersebut. Jadi tetap selain pengembangan sistem informasinya, dalam pengembangan sistem informasi tersebut harus dibarengi atau harus include terkait dengan security-nya yang harus diperhatikan juga dalam pengembangan sistem informasi pendokumentasian asuhan keperawatan tersebut.